Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam posisi atau dalam kapasitas sebagai advokat akan menjelaskan tentang kasus yang tengah berlangsung, di mana posisi saya itu mendampingi pelapor, dalam hal ini inisial AH, warga Sumeneb, di mana perkara ini sudah berlangsung cukup lama dan proses peradilannya baru berlangsung di tahun 2022 ini. Ini peristiwa pertama yang saya tangani dan sampai detik ini masih belum clear. Ini peristiwanya sudah cukup lama, cukup panjang sekali. Nah, ini dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana ketentuan pasal 378 atau pasal 372 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terlapornya saudara HK atau inisial HK. Peristiwa dugaan tindak pidananya berlangsung pada tahun 2016. Laporan polisinya berlangsung pada tahun 2017, karena dari tahun 2017 sampai tahun 2018 belum ada progres apapun. Saudara AH, saudara pelapor ini meminta pendampingan hukum kepada saya. Akhirnya terhitung sejak Maret 2018 saya masuk sebagai penasihat hukum. Kemudian perkara ini saya kawal sampai pertengahan 2019. Ternyata perkara ini di SP3 atau dihentikan penyidikannya oleh Polres. Jadi perkara ini dilaporkan ke Polda pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2017. Kemudian oleh Polda dilimpahkan ke Polres, dalam hal ini Polres Sumeneb. Kemudian karena tidak ada progres dari tahun 2017 sampai 2018, akhirnya saya diminta masuk untuk mendampingi saudara AH atau saudara pelapor ini. Nah, dalam proses pendampingan ini saya kawal pada pertengahan tahun 2019 oleh Polres Sumeneb. Perkara ini di SP3 atau penyidikannya dihentikan dengan alasan perkara ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Kemudian atas keputusan Polres Sumeneb yang telah meng-SP3 perkara ini, kami upaya hukum melalui pra-peradilan. Nah, di dalam putusan pra-peradilan ini kami dimenangkan dan menyatakan saudara HK selaku terlapor itu sebagai tersangka atau statusnya naik dari saksi ke tersangka. Kemudian oleh hakim, penyidikan perkara ini diminta untuk dilanjutkan. Nah, setelah kami menjadi pihak yang permohonan kami dikabulkan oleh majelis hakim dalam sidang pra-peradilan itu, akhirnya di Januari 2020 perkara ini digelar secara khusus di Polda Jatim, dan rekomendasi gelar perkara khusus Polda Jatim itu meminta aparat dalam hal ini penyidik di Polres Sumeneb untuk menindaklanjuti putusan hakim pra-peradilan. Kemudian perkara ini terus berlanjut penyidikannya dari 2019 sejak putusan pra-peradilan ini dimenangkan oleh kita sampai kira-kira akhir Desember 2021. Jadi tergolong cukup lamalah penyidikan ini karena mungkin prosesnya cukup alot dari 2019, 2020, 2021 dan baru di awal 2022 ini perkara ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Sumeneb dengan nomor perkara 7/PIT-B/2002/PN Sumeneb. Dan perkara ini sampai saat ini sudah masuk dakwaan. Atas sekian langkah-langkah yang sudah kami tempuh sebelumnya, upaya terus kami lakukan dalam rangka ngawal atau mengadvokasi kepentingan saudara AH selaku pelapor. Karena dalam dugaan tindak pidana ini
ada kerugian yang ditimbulkan atau paling tidak dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh HK ini menimbulkan kerugian. Akhirnya saya selaku penasihat hukum juga berkoordinasi dengan kejaksaan agar juga mengikutkan dalam penuntutan dan atau dakwaan kerugian material yang ditimbulkan dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ini. Maksudnya adalah jika nanti dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ini terbukti secara sah, maka kami meminta jaksa juga agar turut menyertakan gugatan restitutif atau paling tidak permohonan restitutif dari kita selaku pelapor. Dalam hal ini sudah kami coba sesuaikan sesuai dengan ketentuan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Jadi di dalam pasal 98 ayat 1 dan 2 itu sudah jelas bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Ini bunyi ayat 1 pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian di ayat 2 pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dijelaskan bahwa permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal ini penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Jadi saya rasa ketika kami mengajukan agar terduga pelaku tindak pidana penipuan bagaimana pasal 378 dan atau 372 ini terbukti, maka gugatan restitutif atau gugatan gabungan ini juga diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Ini sah menurut hukum dan ini sudah saya koordinasikan kepada jaksa melalui surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb yang tembusannya kepada Kepala Seksi Pidana Umum dan taktis teknisnya kepada jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Jadi harapan saya selaku penasihat hukum, proses hukum ini berkeadilan. Proses hukum ini menjadi adil kepada korban. Karena akibat dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ini menimbulkan kerugian, maka kerugian itu juga harus ditanggung oleh terdakwa dan ini sah menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada lebih dari itu, ini serangkaian peristiwa hukum yang cukup lama saya mendampinginya dan alhamdulillah hari ini mulai disidangkan di pengadilan. Dan yang sangat penting saya sampaikan di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan penyidik di Kabupaten Sumeneb, di Polres atau di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sumeneb yang telah menindaklanjuti dan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini. Saya juga mau berterima kasih kepada rekan-rekan jaksa karena di dalam dakwaan yang saya baca dari SIP itu sudah menyertakan nilai kerugian yang ditimbulkan dalam dugaan serangkaian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ini. Harapan besar saya adalah nanti di dalam persidangan pidana ini berlangsung secara hikmat dan dapat mengadili saudara HK selaku orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, agar juga nanti dituntut membayar kerugian material utamanya kepada pelapor apabila dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapannya terbukti secara hukum. Harapan besar saya begitu. Demikian dari saya selaku penasihat hukum dari saudara HK. Dan rekan-rekan media atau rekan-rekan pers yang berminat untuk turut ikut mengikuti perkembangan kasus ini, silakan
berkoordinasi dengan kami atau nanti turut mengikuti persidangan perkara yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sumeneb ini dengan nomor perkara 7/PB/2022 Sumeneb. Demikian dari saya selaku penasihat hukum, kekurangannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.